Bayangkan kamu sedang duduk di sebuah kafe bersama teman-teman. Semua sedang menikmati makanan dan minuman yang mereka pesan. Saat tiba waktunya membayar, kamu mengambil uangmu dan hanya membayar sesuai pesananmu sendiri. Tiba-tiba, salah satu teman bercanda, "Pelit, masa nggak mau patungan aja?" Kamu hanya tersenyum, tapi di dalam hati ada rasa nggak nyaman. Padahal, kamu bukan pelit. Kamu hanya berusaha mengatur keuanganmu lebih baik. Di tahun 2025 ini, hidup semakin mahal. Harga-harga terus naik, dan kita harus makin bijak mengatur pengeluaran. Tapi anehnya, saat kita mulai memilih untuk hidup lebih hemat, kita malah dianggap pelit. Kenapa bisa begitu? Dan bagaimana cara agar tetap hemat tanpa dicap negatif oleh orang lain? Nah, kita akan bahas tuntas semuanya di sini. Coba bayangkan seseorang yang setiap bulan gajinya habis sebelum akhir bulan karena kebiasaan kecil yang tanpa sadar menguras dompet. Ngopi di luar setiap hari, langganan berbagai layanan streaming yang jarang ditonton, dan sering ikut nongkrong meskipun sebenarnya nggak begitu perlu. Sampai akhirnya, suatu hari sadar bahwa tidak punya dana darurat ketika tiba-tiba harus membayar biaya rumah sakit karena sakit mendadak. Di tahun 2025, kondisi keuangan semakin menantang. Biaya hidup terus meningkat, sementara pendapatan nggak selalu naik seiring inflasi. Orang yang nggak pandai mengatur uang bisa terjebak dalam siklus gaji yang selalu habis sebelum waktunya. Karena itu, hemat bukan lagi sekadar pilihan, tapi sebuah keharusan. Suatu hari, seseorang pergi ke sebuah restoran bersama teman-teman. Semua memesan makanan mahal, tapi ada yang hanya memilih menu yang lebih sederhana karena sedang menabung untuk masa depannya. Saat waktunya membayar, teman-temannya membagi rata tagihan dan meminta membayar jumlah yang sama, meskipun hanya makan sedikit. Ketika menolak dan membayar sesuai pesanannya saja, teman-temannya langsung meledek. "Duh, kok perhitungan banget sih? Rasanya serba salah." Ini adalah salah satu contoh kesalahpahaman yang sering terjadi. Sebenarnya, ada perbedaan besar antara hemat dan pelit. Hemat berarti memprioritaskan kebutuhan tanpa mengorbankan hal penting. Misalnya, memilih makan di rumah daripada di luar agar lebih hemat, tetapi tetap memastikan asupan gizi tercukupi. Sementara pelit adalah menahan pengeluaran bahkan untuk hal-hal yang seharusnya dibayar. Contohnya, seseorang yang menolak membayar parkir resmi dan lebih memilih parkir sembarangan meskipun berisiko. Hemat artinya bijak dalam memilih pengeluaran. Seseorang yang hemat tetap membeli barang berkualitas yang tahan lama meskipun sedikit lebih mahal, daripada membeli barang murah yang mudah rusak. Sebaliknya, pelit cenderung memilih yang paling murah tanpa mempertimbangkan kualitas, sehingga seringkali justru menghabiskan lebih banyak uang dalam jangka panjang. Orang hemat tetap menghargai kebersamaan dan berbagi dengan cara yang terjangkau. Misalnya, seseorang yang hemat akan membawa bekal saat piknik bersama teman-teman daripada membeli makanan di tempat mahal. Sedangkan orang pelit cenderung menghindari pengeluaran sama sekali, bahkan enggan menyumbang atau berbagi dalam situasi yang wajar, seperti saat ada patungan untuk kejadian penting. Hidup hemat melibatkan perencanaan keuangan yang baik, menyisihkan sebagian penghasilan untuk tabungan, dana darurat, dan investasi. Sedangkan pelit seringkali hanya fokus pada menekan pengeluaran tanpa tujuan yang jelas, bahkan sampai mengorbankan kenyamanan dan kebahagiaan sendiri. Seseorang yang hanya memilih untuk mengatur keuangannya dengan baik seringkali dianggap pelit oleh orang-orang yang belum memahami perbedaannya. Banyak yang baru menyadari pentingnya mengatur keuangan setelah melihat orang lain terlilit utang. Mulailah dengan membuat daftar prioritas keuangan, kebutuhan utama, keinginan, dan tabungan. Dengan cara ini, bisa lebih mudah menentukan mana yang harus didahulukan dan mana yang bisa dikurangi. Suatu hari, ada ajakan liburan keluar kota dengan biaya yang cukup besar. Padahal,
sedang fokus menabung untuk biaya pendidikan atau kebutuhan lain yang lebih penting. Daripada asal ikut, lebih baik mengatakan dengan santai, "Lagi nabung buat sesuatu yang penting nih. Mungkin next time." Ya. Awalnya teman-teman mungkin menggoda, tapi lama-lama mereka akan mengerti bahwa ada prioritas yang harus dijaga. Ada kebiasaan membeli kopi setiap hari di kafe langganan. Setelah menghitung, ternyata dalam sebulan uang habis ratusan ribu hanya untuk kopi. Akhirnya, mulai membuat kopi sendiri di rumah. Hasilnya, tetap bisa menikmati kopi favorit tanpa menguras kantong. Bayangkan seseorang yang bekerja sebagai karyawan dengan gaji yang cukup pas-pasan. Ingin menabung untuk masa depan, mulai mengurangi pengeluaran yang gak perlu. Tapi setiap kali menolak ajakan nongkrong atau memilih opsi yang lebih murah, selalu ada saja teman yang bilang, "Udah, santai aja. Gak usah perhitungan." Awalnya, merasa gak enak dan mencoba tetap ikut meskipun keberatan. Tapi lama-lama sadar bahwa bertahan di gaya hidup konsumtif hanya akan menyulitkan diri sendiri. Akhirnya, mulai memberi pengertian kepada teman-teman bahwa sedang berusaha mengatur keuangan. Bukan karena pelit, tapi karena ingin lebih bijak dalam menggunakan uang. Hasilnya, setelah beberapa bulan, tabungan bertambah, bisa membeli sesuatu yang diinginkan tanpa utang, dan teman-teman pun mulai memahami bahwa hidup hemat bukan berarti pelit. Tahun 2025 membawa banyak tantangan finansial. Hidup hemat adalah kunci untuk tetap stabil dan aman secara ekonomi. Tapi banyak orang masih salah paham dan menganggap hemat sebagai pelit. Kita bisa mulai dengan 1. Memahami perbedaan antara hemat dan pelit. Banyak orang salah kaprah tentang ini, jadi kita harus tahu bedanya. Dengan begitu, kita bisa tetap bijak mengatur keuangan tanpa takut dijudge orang lain. 2. Berani menolak pengeluaran yang gak perlu. Jangan sampai terpaksa ikut-ikutan hanya karena takut dianggap pelit. Kita yang paling tahu kondisi keuangan kita sendiri. 3. Menggunakan alternatif yang lebih hemat tanpa kehilangan kualitas hidup. Misalnya, tetap bisa hangout tapi dengan cara yang lebih murah, atau tetap menikmati kopi favorit tapi dengan buatan sendiri. 4. Mengedukasi lingkungan sekitar. Kalau ada yang bilang hemat itu pelit, coba ajak diskusi. Kadang, orang cuma butuh pemahaman baru. Pada akhirnya, tujuan kita bukan untuk menyenangkan semua orang, tapi untuk memastikan keuangan tetap sehat dan masa depan lebih terjamin. Yuk, mulai hidup hemat dengan cara yang benar tanpa takut dicap pelit.